Halo adik-adik, halo anak-anak sekolah minggu. Ya, apakah adik-adik ingat hari ini hari apa? Minggu. Ya, hari ini hari Minggu. Miss pikir karena adik-adik tidak berangkat ke sekolah, jadi lupa semalam hari apa. Karena lupa semalam hari apa, jadi lupa juga hari ini hari apa. Miss harap tidak ya. Hari ini hari Minggu, kita akan beribadah kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, dan kita mendengarkan firman Tuhan. Miss harap ya adik-adik mau taat kepada Tuhan. Setiap hari Minggu selalu ingat untuk bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita masih belum bertemu dalam satu gedung, kita boleh beribadah melalui siaran ini. Apa sih yang Tuhan lihat? Tuhan tidak melihat bagaimana apa yang kita lakukan, tetapi bagaimana hati kita mau taat kepada Tuhan. Ya, adik-adik, hari ini kita akan mendengar bagaimana cinta kasih Tuhan. Adik-adik mengerti apa itu artinya kasih? Apakah adik-adik pernah mengasihi? Atau adik-adik merasakan kasih? Iya, kita sebagai manusia, kita membutuhkan kasih dan kita juga menyalurkan kasih. Bagaimana kita mengasihi orang tua kita? Yaitu dengan patuh kepada orang tua. Dan bagaimana orang tua kita mengasihi kita. Hari ini kita akan mendengar bagaimana cinta kasih Tuhan kepada kita. Adik-adik sudah pernah dengar? Kalau sudah pernah dengar, puji Tuhan. Dan hari ini kembali kita akan mendengar bagaimana cinta kasih Tuhan kepada kita. Hari ini adik-adik kita akan belajar lagu. Adik-adik yang sudah bisa membaca boleh lihat di kolom komentar. Yang belum bisa baca, adik-adik boleh dengar ya. Supaya di waktu-waktu mendatang kita boleh sama-sama menyanyikan lagu ini. Inilah dunia Bapa. Kita tinggal di dunia ini untuk saling mengasihi, begitu juga menyembah kepada Tuhan. Kita bernyanyi, inilah duniahu. Inilah duniahu, hai mari dengarlah, langit bumi memuji Dia, bintang pun menggema. Inilah duniahu, hatiku tenanglah, pohon bunga langit dan laut nyatakan kuasa-Mu. Inilah duniahu, burung berkicaulah, terang fajar mekar bunga, nyatakan ciptanya. Inilah duniahu, kasih-Nya besarlah, dan semua yang bernafas nyatakan hadir-Hu. Inilah duniahu, selalu ku ingatlah, kuasa dosa tak berjaya, hanya Dia berkuasa. Inilah duniahu, hatiku tak susah, umat semua memuji Dia, nyatakan tak tahu. Ya, bagaimana hati adik-adik boleh bersuka cita ketika kita memuji Tuhan.
Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk berdoa. Dan setelah berdoa nanti kita akan mendengar firman Tuhan. Adik-adik semua boleh duduk dengan tenang, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang mengasihi kami bersyukur kepadamu. Pada pagi hari ini, di hari Minggu ini, kami boleh kembali bersama-sama beribadah melalui siaran ini. Tuhan, terima kasih kami yang masih kecil, Tuhan memelihara hati kami, sehingga kami mau taat kepada Engkau. Tuhan Yesus, pada saat ini sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, yaitu Engkau yang kasih, Engkau mengasihi kami. Walaupun kami masih kecil, ajarilah kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti cinta kasih Tuhan kepada kami. Berkati guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu kepada kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami. Berikan kami hati yang tenang, berikan kami hati yang teduh, supaya ketika kami mendengar firman-Mu, kami boleh mengerti. Berkatilah masing-masing kami, dimanapun kami berada. Tuhan, berkati jaringan kami, kalau kami boleh beribadah melalui siaran online ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik, kita boleh bernyanyi sekali lagi ya. Kita bernyanyi bait yang pertama saja. Setelah itu kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah duniaku, hai mari dengarlah, langit bumi memuji Dia, bintang pun menggema. Inilah duniaku, hatiku tenanglah, pohon bunga langit dan laut nyatakan kuasa-Mu. Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan melanjutkan cerita Alkitab yang sudah kita dengar pada minggu yang lalu. Hari ini kita akan belajar mengenai percaya Allah mengasihi kita. Percaya Allah mengasihi kita. Adik-adik, pelajaran hari ini kita ambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-2 dan 3 sampai pasal ke-4. Adik-adik, ayo kita lihat ceritanya. Nah, adik-adik, minggu lalu kita sudah dengar cerita Musa diselamatkan Tuhan dari sungai Nil. Nah, Musa akhirnya dibesarkan di istana raja, di istana yang besar, yang mewah, di antara para bangsawan. Adik-adik, meskipun Musa dibesarkan di istana raja, tapi Musa mengasihi teman-teman sebangsanya. Musa tahu dia adalah orang Israel. Dan saat itu orang Israel sedang dalam perbudakan, sedang dijajah oleh bangsa Mesir. Makanya pada suatu hari ketika Musa melihat saudara-saudaranya ini dipukul oleh orang Mesir, Musa marah. Tentara-tentara Mesir kok jahat memukuli orang Israel sebangsa Musa. Maka pada waktu itu Musa pun memukul kembali tentara Mesir itu. Nah, adik-adik, ketika Musa melakukan itu, dia tahu apa yang telah dia lakukan, yaitu memukul tentara Mesir, diketahui oleh Raja Firaun. Maka Musa pun bergegas pergi meninggalkan Mesir, meninggalkan istana yang besar. Dia pergi
ke satu tempat, namanya Midian. Nah, inilah Raja Firaun yang menyuruh prajurit untuk menangkap Musa. Tetapi Musa sudah terlebih dahulu lari. Nah, adik-adik, dari Mesir Musa pergi ke tanah Midian. Adik-adik, di tanah Midian Musa bertemu dengan seorang bapak namanya Yitro. Dia punya anak. Maka bapak Yitro ini memberikan satu anaknya perempuan kepada Musa. Dan Musa pun menikah dengan anak bapak Yitro. Di situ, di tanah Midian, Musa menjadi seorang pengembala domba. Dari istana raja, dia pergi ke Midian dan menjadi seorang gembala. Adik-adik, pada suatu hari ketika Musa mengembalakan dombanya, ia ingin pergi ke seberang yang di situ ada gunung. Jadi Musa dari padang gurun menuju seberangnya, yaitu gunung. Namanya Gunung Horeb. Ketika Musa ada di dekat gunung itu, Musa melihat ada api yang terbakar. Ada semak berduri yang terbakar. Maka Musa pun mendekati semak duri yang terbakar itu. Tetapi Musa kaget. Loh, kok bisa semak berduri dibakar oleh api, tetapi semak duri itu tidak hangus? Semak duri itu tetap ada, tapi api terus membakarnya. Maka ketika Musa mendekat dan mendekat, tiba-tiba ada suara. Dan itu suara Tuhan Allah. Tuhan Allah berkata, Musa, Musa, tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat engkau berdiri adalah kudus. Maka mendengar suara itu, Musa tahu ini suara Tuhan Allah. Maka Musa pun melepaskan kasutnya. Dia bersujud. Dan waktu itu Tuhan Allah berkata kepada Musa, Musa, aku telah mendengar penderitaan bangsaku Israel. Aku telah mendengar seruan mereka minta tolong. Mereka disiksa di tanah Mesir. Aku ingin membawa mereka keluar dari Mesir dan pergi ke tempat yang luas, di tempat yang telah kujanjikan kepada nenek moyang mereka. Aku adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel. Dan aku akan mengutus engkau pergi menjadi pemimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir. Mendengar perkataan Allah ini, kira-kira apa jawab Musa, adik-adik? Mungkin Musa takut. Dia merasa tidak pandai. Maka dia tidak mau. Tapi Tuhan Allah berkata, aku akan menyertai engkau. Tapi Musa tetap tidak mau. Dia bilang, Tuhan, mungkin orang Israel sudah lupa akan engkau. Mungkin mereka tidak mau pergi. Dan bila nanti mereka tanya, siapakah yang mengutus aku? Apa jawabku? Kata Musa. Maka Tuhan Allah berkata, akulah aku. Demikian kata Tuhan. Tuhan Allah berkata kepada Musa, katakanlah demikian. Aku adalah aku, mengutus aku pergi kepadamu. Demikianlah disampaikan kata Tuhan Allah. Apa adik-adik? Akulah aku, mengutus aku kepadamu. Jadi adik-adik, itulah nama Tuhan Allah ya. Nama Tuhan Allah yang dikatakan Allah kepada Musa adalah, aku adalah aku. Lalu setelah Musa mendengarkan jawaban Tuhan seperti itu, Musa masih tidak mau pergi adik-adik. Dia cari-cari alasan yang lain. Dia bilang ini itu, tidak pandai, takut. Tapi Tuhan itu baik adik-adik. Dengan penuh kasih,
dengan kesabaran dia mengatakan kepada Musa bahwa Allah itu akan menolong Musa berbicara dan menolong Musa untuk membuat Raja Firaun memberikan kebebasan kepada Israel. Waktu itu Tuhan Allah membuat 3 tanda mujizat. 3 tanda mujizat. Untuk menyatakan bahwa Musa sungguh-sungguh diutus Tuhan Allah kepada orang Israel. Yang pertama, Tuhan Allah menyuruh Musa, "Musa, lemparkan tongkatmu." Lalu Musa lemparkan tongkatnya dan tiba-tiba tongkatnya itu berubah menjadi ular. Dan setelah berubah menjadi ular, Tuhan Allah berkata lagi, "Musa, tangkap ekor ular itu." Dan Musa menangkap ekor ular itu, dan seketika ular itu berubah lagi menjadi tongkat. Musa tidak takut kepada ular itu karena Tuhan Allah yang menyuruh dan Tuhan Allah menjaga Musa. Lalu yang kedua, Tuhan Allah menyuruh Musa untuk memasukkan tangannya ke bajunya. "Musa, masukkan bajumu. Masukkan tangan ke bajumu." Lalu dia masukkan. Lalu Tuhan suruh keluarkan. Lalu setelah keluar apa yang terjadi? Tangan Musa berubah menjadi putih. Tangannya terkena kusta. Lalu dia ketakutan. Lalu saat itu Tuhan Allah berkata lagi, "Musa, masukkan lagi tanganmu." Maka Musa masukkan tangannya lagi. Dan ketika dikeluarkan, apa yang terjadi? Nah, tangannya sembuh lagi. Tangannya tidak kena kusta lagi. Nah, itu tanda mujizat yang kedua yang Tuhan berikan. Supaya Musa tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Dan supaya orang Israel tahu bahwa Tuhanlah yang mengutus Musa kepada orang Israel. Lalu yang terakhir Tuhan mengatakan akan terjadi mujizat, yaitu ketika Musa menghamburkan air di atas tanah kering di Mesir, maka air di Mesir akan berubah menjadi darah. Nah, adik-adik, inilah 3 tanda yang telah Tuhan berikan kepada Musa. Dan setelah tanda itu diberikan, apakah Musa sudah mau pergi, adik-adik? Musa belum mau pergi. Kalau bisa, Tuhan, utuslah orang lain saja. Aku tidak pandai bicara, aku tidak pandai, kata Musa. Nah, setelah Musa bilang begitu, aku tidak mau utus orang lain. Alkitab mengatakan kepada kita, adik-adik, Tuhan Allah marah kepada Musa. Tuhan Allah yang sudah menjaga Musa waktu bayi. Musa selamat dari pembunuhan Raja Mesir. Waktu Musa di istana Firaun, Musa dipelihara Tuhan. Waktu Musa di tanah Midian, Tuhan memelihara Musa. Adik-adik, Tuhan juga sudah berkata akan menyertai Musa ketika ia pergi ke tanah Mesir menjumpai raja dan orang Israel. Tuhan sudah berkata akan memberikan keberanian, memberikan pertolongan kepada Musa. Bahkan Tuhan sudah memberikan Harun kakaknya untuk menolong dia dalam berbicara. Tapi Musa tetap tidak mau. Maka Alkitab mencatat Tuhan marah. Nah, setelah itu baru Musa mau pergi. Akhirnya Musa pun taat, dia mau pergi. Dan akhirnya dia pergi menjumpai orang Israel. Musa pergi menjumpai Firaun. Dia pergi untuk menyatakan bahwa Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah satu-satunya Allah yang benar. Musa pergi untuk mengatakan kepada orang Israel, Allah adalah Allah yang mengasihi umatnya, Allah yang memelihara umatnya. Maka adik-adik, inilah cerita Tuhan memanggil Musa. Tuhan menunjukkan
Dia adalah Allah yang mengasihi umatnya, termasuk kita juga. Adik-adik, jikalau pada zaman Musa, Tuhan Allah mengutus Musa untuk pergi membawa Israel keluar dari tanah Mesir, untuk menyelamatkan Israel dari Mesir. Maka pada akhirnya adik-adik, Tuhan Allah mengutus Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal, untuk datang ke dunia, mati di kayu salib, untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Tuhan Yesus diutus Allah Bapa untuk menanggung dosa-dosa kita. Tuhan Allah mau menyelamatkan kita dari perbudakan dosa. Maka Tuhan mengirim Tuhan Yesus mati di kayu salib. Adik-adik, marilah kita bersyukur. Marilah kita berterima kasih karena Tuhan Allah telah mengutus Tuhan Yesus untuk menanggung dosa kita, untuk menyelamatkan kita. Adik-adik, mari kita berdoa, mari kita bersyukur, dan saya minta adik-adik ikut Bang Jos berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib. Terima kasih karena kematian Tuhan Yesus menyelamatkan kami, memberikan kami pengampunan. Tolonglah kami agar kami senantiasa bersyukur atas anugerah Tuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin.